kecilnya, urusan banyak dan sedikitnya itu mah udah kapling. Yang jelas kebutuhan sama manusia, ya, yang jelas apapun, yang macam apapun, ya, itu apa? Tetap cukup nasi satu piring. Itu yang urgen. Dan itu orang kayak apa aja sama. Baik yang kaya maupun yang miskin maupun yang apa, tetap aja cuma satu piring. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita tidak dibaca dalam sesuatu pekerjaan atau apapun, malah kalau mau tidur itu ada perintah minimal itu baca Bismillah berapa? 21 kali. Ngapain 121 kali? Jangan lupa, walaupun gak baca yang lain, tapi Bismillah mah itu 21 kali sebelum mata kita merem, sambil tidur baca Bismillah. Itu akan dipelihara Allah dari segala macam bahaya. Malah sekarang di musim ini abang ngomong tambahin ya, yang bisa ketalar, tambahin kita mau tidur surat Al-Ma'un Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bibir 17 kali. Ya. Insya Allah itu jadi penangkal. Kalau belum ketalar, lihat. Kalau udah ketalar, syukur. Gitu ya. Sampai yurawuna wa yamna'unal ma'wa 17 kali. Itu setelah kita baca Bismillah 21 kali. Itu mau ditambahin dengan doa-doa yang lain, dengan guru, dengan balakwi, nasi, terserah. Kalau memang udah biasa, itu dibenarkan oleh guru dia. Ya. Itu aja. Di sini adalah mulai kisahnya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita membaca Bismillah, apa yang akan diceritakan di dalam kitab ini, kita sedikit banyak mengkaitkan dari kata isi Bismillah dengan isi yang akan kita ceritakan kitab ini. Gitu. Supaya penuh keberkahan. Ada dongeng dulu. Itu seorang istri, dia kebetulan solehah dan suaminya jadi berandal. Kalau dulu disebutnya apa? Bukan carampok, bajidor. Suaminya bajidor. Tahu nggak bajidor? Hah? Bajidor barisan jelema dorang kita bajidor. Ya. Kalau sekarang mah disebutnya oke. Tahu oke? Ogah kerja enak makan. Itu oke. Cek pangkalan. Itu opang enggak. Nah si istrinya kalau ngerjain apa aja itu selalu baca Bismillah. Ini suaminya sebel, kesel. Ini punya apa aja baca Bismillah.
mau dikatain si Bismillah ini gua satu saat itu di lemari simpanan duitnya diambil, terus digantikan dengan ular yang penuh bisa di lemari itu. Nah si suaminya pura-pura minta dan duit, pura-pura duit di lemari. Ya namanya perempuan soleh dikasih. Cuman sebelum membuka lemari dia baca bismillah. Apa yang terjadi? Itu si ular yang ditaruhin sama suaminya kagak ada. Yang ada duitnya yang diambil sama dia. Iya kan? Ada duit yang diambil sama dia, itu ada di situ lagi. Nah si ular itu yang dia taruhin nggak ada. Karena berkahnya. Nah kita sekarang masalah bismillah aja sudah banyak ditinggalkannya, betul nggak? Kalau makan sama teri, sama usah, sama apa, lupa bismillah. Begitu sama ayam, sama daging baru bismillah. Ini sama bismillah. Karena itu makan kadang-kadang kalau memang udah gak biasa, itu pun lupa lagi bismillah. Ya. Mau minum beda. Makanan yang kita makan dengan bismillah, minum dengan kata bismillah, itu keberkahan dan dijauhkan oleh Allah dari segala macam bahaya. Sebab di situ artinya kita udah menyebut nama Allah, tidak menyebut nama yang lain. Dari bismillah sebelum apa-apa kita udah ingat Allah. Intinya seperti itu. Apalagi kalau kita kaitkan isi Al-Quran, saripatinya itu apa? Terkumpul di surat Fatihah yang 7 ayat. Nah, Fatihah juga saripatinya intinya kumpul di 8 Bismillah juga itu bismillahirrahmanirrahim kumpul di titiknya 8. Gitu. Jadi titiknya 8 ini dahsyat. Abang nggak menceritakan itu banyak lagi. Ini lagi menceritakan bismillah. Jadi kita sekarang pembelajaran apapun ya, taklim kita kemana-mana, kita ibadah udah di mana-mana, setiap saat juga kita ibadah. Coba dibiasakan, coba diingatkan, coba dimanfaatkan itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pengarang ini kitab, beliau memulainya itu 2 alasan memulai kalimat bismillahirrahmanirrahim. Satu, tidak ambil kitab bil ajiz. Kedua, itibaan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran sendiri hidup mulai dengan kalimat bismillah, Nabi pun selalu membaca bismillah. Bainama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mutajjan baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail. Di satu saat ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijri sedang ada di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu satu bangunan tembok yang melengkung yang ada di samping Ka'bah.
Di samping Ka'bah ada bangunan tembok setengah, itu namanya Hijr Ismail. Dulu waktu zaman Nabi Adam konon itu Ka'bah sampai ke situ. Nah setelah itu Ka'bah hancur karena air bah waktu zaman Nabi Nuh, bangunan Ka'bah itu yang tadinya sampai ke situ mengikutnya yang disebut Hijr Ismail itu dipotong oleh Nabi Ibrahim. Maka segi empat. Ya, Ka'bah itu artinya segi empat. Bangunan yang segi empat. Istilahnya Pitagoras. Waktu zaman dibangun oleh Nabi Adam itu sampai ke situ. Nah, zaman Nabi Nuh itu hancur sama air bah, sama banjir waktu zaman Nabi Nuh. Makanya Nabi Rasul yang tidak melaksanakan haji menurut konon itu dua, Nabi Hud sama Nabi Soleh. Sebab Nabi Soleh dan Nabi Hud itu dia ditempatkannya adanya itu setelah Nabi Nuh, sebelum Nabi Ibrahim. Nah setelah zaman Nabi Ibrahim itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Ya. Supaya Rabbil Alim masalah wa min dzurriyyati, supaya anak cucu kami ini bisa beribadah. Itu dia pada. Nah Nabi sedang di Hijr Ismail. Sedang apa? Mutojian, sedang lesehan, sedang tidur-tiduran gitu. Ya istilah kalau kita tidur-tiduran, kalau kita mah tidur miring di mana sih? Ya. Apa ke samping kanan, apa ke samping kiri, yang dalam mutojian itu tidur miring, sedang tidur-tiduran begitu. Tapi Nabi sendiri tidak sendiri, ditemani oleh dua lelaki. Baina rajulain. Siapa yang menemani itu adalah satu pamannya, kedua saudara misalnya atau saudara sepupu, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Nah Sayyidina Ja'far ini adalah saudaranya Sayyidina Ali, jadi anak Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ja'far ini kalau dengan Nabi saudara sepupu gitu. Nah kalau Sayyidina Hamzah itu paman, kalau kita mau uang. Sebab anak Abdul Muthalib yang paling kecil, yang paling muda, ya yang disebut bungsu, itulah Abdullah. Orang tuanya Rasulullah, tuanya makanya Abdullah itu waktu meninggal umur 18 tahun. Nabi masih dalam perut ibunya, Siti Aminah. Nabi di dalam perut itu baru berumur antara 4 bulan dan 6 bulan. Jadi Nabi begitu hadir ke alam dunia sudah ketemu dengan sosok ayahnya, dengan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, dan meninggalnya di Madinah pada saat itu adalah masih asli. Itu sepulangnya dagang dari negara Syam yang sekarang disebut negara Syria atau Palestina. Nah Nabi ditemani itu tahu, Nabi dikejutkan. Terkejutnya apa? Atahu Jibril, datang malaikat Jibril mengambil Nabi. Dan malaikat Jibril mengambil Nabi tidak sendirian.
ditemani oleh malaikat Mikail. Malah wa ma'ahuma malakun akharun, masih ada juga pengiring-pengiringnya malaikat Jibril, malaikat Mikail yang mengikut sertakan. Jadi bukan sendiri menghampiri Nabi. Dari situ Nabi dihampiri oleh malaikat Jibril, fahtamaluhu hatta ja'u fi Zamzam. Lewatin krim. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail kemana? Ke tempat sumur yang disebut Zamzam. Nah, sumur Zamzam ini kejadiannya itu kisah Nabi Ismail dengan ibunya yang oleh Allah bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah harus dibawa ke satu tempat, dan tempat itu belum pernah dihuni orang. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa. Bighairi zar'in. Jangankan pohon apa-apa, pohon toge aja nggak tumbuh. Ada pohon toge. Nah, itu yang dasar. Karena apa? Karena setetes air pun di situ tidak ada. Tidak ada untuk kehidupan manusia pada saat itu. Tapi itu Nabi Ismail kecil, Nabi Ismail bayi, orok, dengan Siti Hajar ibunya, itu ditempatkan di situ oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditinggal. Setelah ditinggal, persediaan stok pangan, walaupun tidak ada lockdown, tidak ada PPKM sendiri. Iya. Sehari, 2 hari, 3 harinya mungkin habis persediaan stok makanan minuman. Sampai itu Nabi Ismail kehausan, juga kepanasan. Panasan itu kan nggak ada tempat untuk menaungi, juga nggak ada. Jadi yang namanya Mekah Madinah, kalau Bapak mau tahu, itu seperti pariwak. Makanya pariwak musim banjir aja begitu, karena dia ada. Jadi yang namanya Ka'bah itu paling bawah dikelilingi oleh pegunungan, oleh gunung. Madinah juga begitu. Maka sekeliling Madinah itu pegunungan. Nah, cuma gunung yang paling agak besar itu yang disebut Jabal Uhud. Jadi kalau Jabal Uhud itu gunung Uhud, seperti dia itu fisiknya itu seperti punggung unta. Jabal Uhud sekelilingnya itu gunung. Nah, di situ Nabi Ismail kepanasan, kehausan. Dan bukan Nabi Ismail aja, ibunya juga Siti Hajar sudah demikian. Sampai matanya juga kunang-kunang. Saking apa? Saking lapar dan haus. Kenapa? Karena nggak ada yang makan, karena nggak ada yang minum. Nah, begitu dia memandang ke Gunung Sofa, sekarang itu yang namanya Sofa Marwah udah ada di dalam Masjidil Haram. Makanya Masjidil Haram itu luasnya itu 38 hektar bangunannya. Gitu. Itu dipandangnya dengan mata yang kunang-kunang itu, dianggapnya ada secercah
air itu di Gunung Sopa, dikejar sama dia. Ternyata itu di Gunung Sopa nggak ada air. Begitu memandang ke Gunung Marwah, itu Gunung Marwah itu ya, kurang lebih 480 meter antara Sofa dan Marwah. Di penglihatan mata Siti Hajar di Gunung Marwah itu ada harapan, di situ ada air. Dia kejar. Makanya kan orang-orang Sain itu di tengah-tengah itu ada lampu hijau, itu ada lari-lari kecil. Dia mengejar dengan semangatnya. Siti Hajar itu dia lari-lari kecil, secerca ada harapan air di Marwah, ternyata tidak ada. Dia lihat lagi ke Sofa, oh ternyata ada di Sofa, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah sampai ujung. Maka itu syariat haji yang disebut sa'i itu 7 balik. Pertama di Sofa, ujungnya di Marwah. Sebalik itu 1 balik dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa 2 balik. Dari Sofa ke Marwah balik itu. Jadi bolak-balik itu udah 6 balik, terakhir itu ada di Marwah. Tapi nihil semua, jadi ketemukan lagi. Ini Nabi Ismail udah semakin nangis itu semakin keras. Ya kalau bahasa orang Inggris mengejar, gitu ya. Orang Inggris bilang, ya, kejar aja. Ya, nggak ada orang Inggris ini sebelah. Sebut kejar juga nggak ada orang Inggris. Nah, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendapatkan mendaratkan sayapnya ke bumi. Itu hakikat lahiriahnya. Karena Nabi Ismail ini ditaruh di pasir, dia sambil nangis kakinya kejet-kejetan saking hausnya. Nah, di ujung telapak Nabi Ismail itu ada secerca air basah. Pasir itu basah. Begitu dilihat oleh Siti Hajar ada basah-basah di pasir itu, dia gali, dia korek-korek pasir itu. Pasti keluarlah air memanjang dengan derasnya. Itu air. Terus air itu merambah kemana-mana. Kalau nggak dijaga ini akan banjir, akan kemana-mana. Maka Siti Hajar mengucapkan kepada air itu, Zam-Zam ya Mubarak. Artinya Zam-Zam itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Urdu. Artinya kumpul, berhenti. Jangan istilahnya terus memanjang kemana-mana seperti lapindo. Kan itu. Airnya berhenti itu air. Tapi air itu nggak hilang sampai sekarang. Gitu. Saking lama kelamaan dari turun temurun, istilah dari turun itu berapa ribu tahun dari Nabi Ismail. Nah, zamanlah Nabi Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Nah, kakeknya Rasulullah di satu malam mimpi. Mimpinya bahwa di tempat itu dekat Ka'bah itu ada sumur. Begitu digali, betul ada. Sampai sekarang. Nah, kalau itu air Zam-Zam habis, sumur itu kering,
baru tinggal tunggu datangnya selesai dunia. Ya, sempat ya riwayatnya. Kalau itu makanya berjuta-juta istilahnya ini. Kalau sumurnya sumur biasa, waktu zaman Abah pertama dulu, waktu Abah masih muda, haji pertama Abah dulu, itu masih bisa turun ke sumur, masih bisa mandi. Ada timbanya, mandi, pakai mandi, bukan pakai minum aja. Ya sekarang kan tutup, sekarang udah ada keran kemana-mana, udah nggak bisa, udah nggak tahu. Soalnya paling ada makanya di sini. Dulu kita ke bawah, bermutu, banyak embernya, gitu ya tambah. Ya kira-kira bangsa 5 meter, 4 meter, 5 meter tuh, gitu, airnya. Ini bisa mandi kita di ember gitu, mau basah-basah. Waktu tahun 78 itu masih ada sumur. Ya sumurnya kira-kira semeter setengah, bulat diameternya, nggak gede. Ada temboknya di samping. Masih kebayang, masih sumur, masih tahu. Entah dulu seperti itu. Jadi itu diketahui lagi mimpinya Abdul Muthalib bahwa di situ ada sumur. Itu yang disebut sumur Zamzam. Dan itu adalah air yang terbaik setelah air yang keluar dari telunjuk Nabi. Air yang diciptakan oleh Allah yang paling unggul, yang paling terbaik, air yang jadi mukjizat Rasulullah. Di suatu saat Rasulullah telunjuknya jadi keran, keluar air. Waktu di Hudaybiyah ada sumur, itu tempat peristirahatan siapa saja kalau kehausan segala apa untuk minum, untuk kebutuhan apa, di situ ada sumur. Nah, sama orang musyrikin Quraisy sama orang Mekah ditutup dulu. Dia intip dari jauh, dari gunung, pengen tahu si Muhammad dengan teman-temannya, dengan sahabatnya. Katanya, kami urus sumur. Tapi Allah memberikan mukjizat. Pada saat itu memang nyari hasil airnya ada, keluarlah air itu dari telunjuk Nabi secukupnya. Kalau bisa pakai mandi, bisa pakai apa, ya secukupnya. Ini baru hilang. Itu namanya mukjizat, di antaranya mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekali masih itu belaknya. Panjang, masih panjang, kalau konaknya. Jadi tadi sumur Zamzam aja nggak selesai. Ya. Makanya sumur Zamzam nggak bisa digodok, nggak bisa dia menjadikan suatu mandi ininya juga, masya Allah ya. Dia air yang terbaik setelah itu. Udah 1000 aja. Itu